Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran matematika. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa perbanyak minum air putih, minum vitamin juga. Meskipun kalian merasa diri kalian sehat, tapi alangkah baiknya kalau kita menjaga daripada nanti harus mengobati ya. Jaga kondisinya, pokoknya jaga kesehatannya ya. Jangan lupa pakai masker kalau misalkan memang harus keluar rumah, jaga jarak, hindari kerumunan, apalagi kalian yang membuat kerumunan itu dihindarkan dulu ya. Kemudian yang terpenting jangan lupa untuk sering cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir dan minimal menggunakan hand sanitizer ya. Masih semangat? Ibu harap masih semangat dalam belajar ya. Meskipun kita sekarang ketemunya melalui video pembelajaran lagi, belum bisa melalui tetap langsung di sekolah, tapi kita berdoa saja semoga dalam waktu dekat kita bisa melaksanakan PTM terbatas di sekolah ya. Nah, alangkah baiknya seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita berdoa dulu semoga Allah ridhoi apapun yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini ya. Kemudian Allah mudahkan juga segala ilmu yang akan kalian serap dan Ibu sampaikan supaya bisa bermanfaat untuk kalian di kedepannya ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang persamaan kuadrat, tapi subbabnya kita pindah yaitu ke jumlah dan hasil kali akar-akar. Kemudian ada juga nanti menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat. Seperti apa penjelasannya? Mungkin sudah pernah kalian dengar sedikit ya, tapi kalian tidak tahu inti atau maksud lebih dalamnya. Mari kita simak pada penjelasan kali ini. Mohon diikuti dengan baik sampai selesai. Nanti jika memang perlu ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Selamat menyaksikan. Nah, ini tentang menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan. Kalau misalkan ada jumlah, ada kali, berarti kita berhubungannya dengan penjumlahan dan perkalian. Kemarin kita sudah bahas bahwa bentuk umum dari akar atau persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ada koefisien A, ada koefisien B, dan koefisien C, gitu ya. Kemarin kita sudah, ini masih ingat, ini rumus apa kemarin? Nah, betul ya, ini rumus untuk menentukan akar-akar dengan menggunakan rumus A, B, C ya, atau kuadratik boleh. Yang X1-nya itu penjumlahannya dan X2-nya adalah pengurangannya gitu. Semoga ilmunya tidak hanya numpang lewat ya. Oke, nah sehingga jumlah akar-akar diperoleh X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Bu, dapat ini dari mana? Ya ini aja jumlahin. X1-nya ini semua dijumlahin dengan X2 ini semua dijumlahin. Nanti tinggal sisa hasilnya min B per A. Untuk pembuktiannya bisa kalian lihat di buku paket atau bisa lihat di internet juga ada. Oke? Nah, dan hasil kali akar-akarnya X1 kali X2 adalah C per A. Ini juga sama turunan rumusnya dari yang ini. X1-nya yang ini dan X2-nya yang ini. Nanti diperoleh hasil akhirnya adalah C per A. Gitu ya. Oke. Nah, sehingga dapat disimpulkan. Oke, untuk jumlah akar-akar persamaan kuadrat itu rumusnya min B per A. Dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat adalah C per A. Nah, ada juga ditambahkan, biasanya ini yang paling sering keluar. Kalau ada bentuk seperti ini, yaitu X1 kuadrat dan X2 kuadrat, maka itu bisa diubah jadi X1 tambah X2 kuadrat atau dikuadratkan min 2 kali X1 kali X2. Tadi X1 tambah X2, ini rumusnya min B per A, berarti min B per A-nya dikuadratkan. X1 kali X2 yaitu C per A. Berarti 2-nya dikalikan dengan C per A. Mari kita simak contoh soalnya. Oke. Nah, jika X1 dan X2 nanti bisa juga alfa beta, bisa juga PQ, bisa juga MN. Jadi variabelnya tidak mesti X1 dan X2 ya. Jadi nanti kalau kalian dalam soal ketemunya alfa beta, itu berarti si alfa sebagai X1-nya, si beta sebagai X2-nya. Jangan bingung. Ya, ini sudah Ibu tekankan, Ibu garis bawahi, Ibu bold bahwa variabel selain X1 dan X2 itu sama saja, ya. Oke. Persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0.
Tentukan yang pertama X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, yang kedua X1 min X2 kuadrat, yang ketiga 1 per X1 tambah 1 per X2, dan yang keempat X1 per X2 tambah X2 per X1. Ingat, yang pertama kali kita lakukan adalah jabarkan. Siapa yang jadi A-nya, siapa yang jadi B-nya, siapa yang jadi C-nya. A-nya adalah 1 karena koefisiennya 1, B-nya adalah 5 karena koefisiennya 5, C-nya adalah 6 karena koefisiennya adalah 6. Maka X1 tambah X2, tadi rumusnya min B per A, B-nya 5, A-nya 1, berarti min 5 per 1 hasilnya min 5. X1 kali X2, rumusnya C per A, C-nya 6, A-nya 1, 6 bagi 1 hasilnya 6. Baru kita eksekusi berdasarkan yang ditanyakan. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, tadi ada notes-nya di atas. Ini bentuknya sama aja kayak X1 tambah X2 dikuadratkan min 2 X1 kali X2. X1 tambah X2 nya masukkan min 5, berarti min 5 dikuadratkan hasilnya 25. 2 kali X1 kali X2, X1 kali X2 nya adalah 6, berarti 2 kali 6 hasilnya 12. Maka 25 dikurang 12 hasilnya 13. Nah, kalau ada X1 min X2 dikuadratkan, itu bentuknya sama aja kayak X1 kuadrat tambah X2 kuadrat min 2 kali X1 kali X2. Bu, rumus ini dari mana? Ini langsung turunannya. Sok, mangga kalau kalian mau turunkan rumusnya juga boleh, gitu ya. Nah, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ini sudah kalian cari, yaitu 13. Tadi 2X1 X2 ini juga sudah kalian cari, yaitu 2 kali 6 hasilnya 12. Maka 13 kurang 12 hasilnya 1. Oke. Next, pertanyaan yang ketiga. 1 per X1 tambah 1 per X2. Ini tidak boleh langsung dijadikan 1 per X1 tambah X2. Ingat, kalau pecahan berarti samakan dulu penyebutnya. X1 dengan X2 jadinya X1 kali X2. X1 X2 dibagi X1. Yang belum ada apa? Ini kan coret X1 X1 nya coret. Sisanya adalah X2. X2 kali 1 hasilnya X2. X1 kali X2 dibagi X2. X2 nya coret. Berarti sisanya adalah X1. X1 kali X1 kali 1 hasilnya X1. Tadi X1, Bu, X2 tambah X1 sama nggak dengan X1 tambah X2? Sama, karena 3 tambah 4 sama dengan 4 tambah 3, yaitu hasilnya 7. Jadi kita sudah peroleh X2 tambah X1 nya hasilnya min 5, X1 kali X2 nya hasilnya 6, jadi hasilnya min 5 per 6. Sama dengan yang ini. Ini samakan dulu penyebutnya kan. Coret X2 nya, coret X2 nya. X1 kali X1, X1 kuadrat. Coret X1 nya, coret X1 nya. X2 kali X2 hasilnya X2 kuadrat. Maaf. Ini kebalik ya, nggak apa-apa ya. Harusnya X2 kuadrat. Yang ini X2 coret, ini hasilnya X1, di sini X2. Nggak apa-apa, ini kebalik karena sama aja. Kalau kebalik kan penjumlahan sama saja. Atau biar kalian lebih paham, oke, ini kita balik ya. Berarti ini X1 kuadrat, ini adalah X2 kuadrat. Oke, kita sudah cari tuh yang A. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat hasilnya 13. X1 kali X2 ini ada hasilnya 6. Maka hasil akhirnya adalah 13 per 6. Gitu ya. Itu mengenai penjumlahan atau jumlah dan hasil kali akar-akar. Next, kita lanjut ke jenis persamaan kuadrat. Ada berapa jenis persamaan kuadrat? Ternyata ada 3. 1, 2, 3. Persamaan kuadrat itu dikatakan mempunyai 2 akar real kalau D-nya lebih besar dari 0. Bu, D itu apa? Nih, D itu adalah diskriminan. Rumusnya ini. B kuadrat min 4AC. Ini dinamakan dengan diskriminan. Nah, gitu ya. Syaratnya X1-nya tidak boleh sama dengan X2 ya. Maka itu dinamakan sebagai persamaan kuadrat yang mempunyai 2 akar real. Nanti kita lihat contohnya soalnya seperti apa. Yang kedua, persamaan kuadrat dikatakan mempunyai 2 akar real kembar. Kalau ini real saja, artinya nilainya ada, misalkan 1 dengan min 3 atau 1 dengan 5 gitu ya. Yang penting dia real saja. Kalau ini real kembar, berarti X1-nya 2, X2-nya 2 juga. Atau X1-nya 3, yang X2-nya juga 3 gitu ya.
Nah, itu syaratnya harus diskriminannya sama dengan 0. Nanti X1-nya sama dengan X2. Nah, yang ketiga, persamaan kuadrat dikatakan mempunyai akar-akar yang tidak real atau bisa dinamakan dengan imajiner. Kalau ini harusnya lebih kecil. X-nya lebih kecil dari 0. Ya, lebih besar 2 akar real sama dengan 2 akar real kembar. Lebih kecil dari 0, akar-akar tidak real. Itu. Nah, kita lihat. Selidikilah jenis-jenis akar persamaan kuadrat tanpa mencari akar-akarnya. Jadi kalian bisa sebenarnya kalau misalkan soal PG, optionnya ada 2. Bisa dengan pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, atau rumus ABC, atau kita cari dulu akar-akarnya, boleh. Atau bisa langsung pakai rumus ini boleh, ya. Kita punya X kuadrat plus 10X plus 25. Apakah ini mempunyai akar real? Mempunyai akar real kembar, atau justru tidak ada akar yang real gitu. Nah, seperti biasa kita jabarkan dulu. A-nya 1, B-nya 10, C-nya 25. Masukkan. Rumus diskriminannya adalah B kuadrat min 4AC. B-nya 10, 10 dikuadratkan 100. 4 kali 1, A-nya 1, C-nya 25. Berarti 4 kali 1 kali 25 hasilnya 100. 100 kurang 100 hasilnya 0. Kalau D-nya sama dengan 0, apa? Kita lihat lagi di sini. Diskriminan sama dengan 0, maka dia termasuk ke dalam persamaan kuadrat yang 2 akarnya real kembar. Maka di sini kita tulis 2 akarnya real kembar. Gitu ya. Nah, oke, bagaimana dengan soal yang kedua? X kuadrat plus X plus 3. Kita lihat. A-nya 1, B-nya 1 juga, C-nya 3. Nah, masukkan ke sini. Ini sengaja kalian lanjutkan sendiri biar kalian bisa mengidentifikasi sendiri. Atau ibu boleh bantu di sini, nanti kalian yang ketik ya. B-nya 1, A-nya 1 berarti 4 kali 1 1. C-nya 3. 4 kali 3 12. Berarti 1 dikurang 12 hasilnya negatif. Kalau dia D-nya lebih kecil dari 0, berarti masuknya ke persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar tidak real. Gitu ya. Jadi kalian harus tahu kalau lebih kecil itu apa, lebih besar itu apa, sama dengan itu apa. Gitu. Sudah, itu tentang kita sudah dapat 2 submateri, yaitu yang pertama jumlah dan hasil kali akar-akar, dan yang ketiga jenis akar-akar persamaan kuadrat. Itu yang bisa Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kalau ada salah-salah dalam penjelasan atau salah-salah dalam menyampaikan materi Ibu, mohon maaf. Kurang lebihnya secara keseluruhannya sudah Ibu sampaikan. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.